Selamat datang kembali ya di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau fokus ke satu sumber yang Anda bagikan nih. Sebuah renungan harian singkat, judulnya Renungan Siang. Penyertaannya tak berkesudahan. Jadi misi kita hari ini ya, menggali makna di balik sebuah janji yang kayaknya kuat banget yang jadi inti renungan ini. Siap? Siap. Oke, jadi sumber ini langsung menyoroti satu ayat kunci ya dari Alkitab, Matius 28 ayat 20, tapi bagian B-nya. Yang bunyinya kan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, yang digarisbawahi sama penulis renungan ini tuh, gimana cara janji ini diucapkan? Konteksnya gitu. Oh iya, gimana tuh spesifiknya? Ada yang unik? Nah, menurut interpretasi dalam renungan ini ya, ini tuh janji terakhir, maksudnya yang Yesus berikan sesaat sebelum ia naik ke surga. Penekanannya di situ. Jadi seolah-olah ini pesan paling penting, warisan terakhir gitu yang harus dipegang erat sama pengikutnya. Apalagi pas ia udah nggak bersama mereka secara fisik kan. Jadi kayak jaminan pamungkas gitu deh. Wah, menarik sekali ya cara pandangnya. Fokus ke timing pengucapannya itu. Jadi kayak ngasih bobot tersendiri gitu ya. Terus kata senantiasa itu sendiri, nah itu gimana renungan ini memaknainya? Iya, kata itu dibedah cukup dalam loh di sini. Senantiasa itu diartikan bukan cuma seringkali atau biasanya, tapi bener-bener tanpa jeda. Tanpa jeda, nggak ada breaknya gitu. Sedetik pun nggak. Penulis renungan ini ngelihatnya sebagai kehadiran yang total. Mencakup masa lalu Anda, ada di masa kini, dan bahkan udah nunggu di masa depan Anda. Jadi intinya nggak ada satu momen pun Anda ditinggal sendirian. Wow, tanpa jeda, itu konsep yang kalau direnungkan luar biasa ya. Artinya kalau kita tarik lebih jauh nih, berarti apapun ya rintangan atau ketidakpastian di depan sana, pesan dari bacaan ini tuh Anda nggak harus menghadapinya sendirian, gitu ya? Tepat sekali, itu dia inti kekuatan yang mau disampaikan renungan ini. Bukan cuma pengetahuan teori aja, tapi sebuah jaminan yang dirancang buat ngasih keberanian nyata. Gitu. Makanya ada ajakan refleksi personal juga di dalamnya. Oh, ada ajakan refleksi. Kayak gimana tuh? Jadi Anda diajak nanya ke diri sendiri, momen spesifik apa sih gitu di masa depan yang rasanya kok menakutkan ya kalau harus saya jalani sendirian. Pertanyaan ini tujuannya biar janji tadi tuh nggak ngawang-ngawang, biar bisa diinternalisasi, jadi relevan sama kekhawatiran pribadi Anda. Jadi bukan cuma ayat hafalan, tapi jadi pegangan hidup beneran. Oke, saya paham. Jadi ini upaya menghubungkan janji yang besar itu ya, dengan perasaan kita, ketakutan kita yang ya manusiawi banget lah. Biar keyakinan itu nggak cuma di kepala, tapi juga kerasa gitu di hati. Dan ngasih dampak nyata keberanian kita kan? Benar, tujuannya biar ada rasa aman yang konkret. Ada keberanian buat melangkah, walau mungkin kita nggak tahu pasti apa yang bakal terjadi. Karena perspektif yang ditawarkan kan, Anda tuh selalu didampingi, secara konstan gitu. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, pesan utama yang bisa kita petik dari renungan singkat ini adalah tentang kehadiran dan penyertaan ilahi yang absolut. Tanpa putus. Ya, berdasarkan interpretasi ayat tadi. Gitu. Sebuah fondasi yang kuat lah ya buat hadapi hidup. Betul. Dan kalau kita lihat implikasi lebih besarnya lagi, ini tuh soal membangun rasa aman yang fundamental. Dan juga keberanian di tengah, ya hidup kan penuh ketidakpastian ya. Sumber ini bahkan menyarankan pokok doa spesifik loh, yaitu yang mengucap syukur aja atas janji penyertaan yang katanya nggak pernah gagal ini. Jadi mengakui dan mensyukurinya. Menarik. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi pemikiran lanjutan buat Anda para pendengar. Kalau kesadaran akan kehadiran yang senantiasa ini, seperti yang digambarkan dalam renungan ini, benar-benar meresap dalam diri Anda. Kira-kira gimana ya hal itu bisa mengubah cara Anda memandang atau mungkin mendekati tantangan spesifik yang lagi Anda hadapi sekarang ini? Pertanyaan reflektif yang bagus itu. Dan ya, sejalan juga dengan penutup renungan itu sendiri. Harapan penulisnya kan semoga Anda semua benar-benar bisa merasakan dan ya menarik kekuatan gitu dari penyertaan Tuhan yang setia itu dalam setiap langkah perjalanan Anda.